Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Pada video ini kita akan membahas mengenai Theory of Planned Behavior atau kita sering singkat dengan TPB. Sebelum kita mulai, maka saya ingin menceritakan dulu mengenai sejarah dari TPB ini. Pada tahun 1980, Eisen dan Fishbein mengembangkan suatu teori yang disebut dengan Theory of Reason Action atau TRA. TRA ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu perilaku itu ditampilkan oleh seseorang individu. Menurut TRA, hal yang mempengaruhi seseorang itu menampilkan suatu perilaku tertentu adalah intensi atau niat yang dimiliki oleh orang tersebut, gitu ya. Jadi menurut teori ini, apabila seseorang sudah memiliki intensi untuk berperilaku, maka yang bersangkutan kemungkinan besar akan menampilkan perilaku tersebut. Misalnya, saya berniat untuk makan nasi nanti setelah kuliah ini, maka kemungkinan besar Anda akan memakan nasi ketika kuliah ini sudah berakhir. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu memiliki niat tersebut atau intensi tersebut? Menurut Theory of Reason Action, maka ada dua determinan yang mempengaruhinya. Yang pertama, yaitu attitude towards behavior, atau sikap terkait dengan perilaku tersebut, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu adalah keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa dampak kepada dirinya. Dan apakah dampak tersebut memiliki value atau tidak. Gitu ya. Jadi apakah dengan makan nasi itu akan ada dampaknya kepada diri kita? Oh, ada, yaitu kenyang, gitu ya. Kemudian apakah kenyang itu menjadi value yang penting buat kita? Kalau menjadi value yang penting, maka kemungkinan besar akan timbul yang namanya intensi tadi, gitu ya. Tapi kalau seseorang sedang diet, gitu ya, maka bisa jadi dia tidak melihat value di makan nasi tersebut, gitu ya, sehingga bisa jadi dia tidak ada niat untuk memakan nasi setelah kuliah ini. Nah, itu yang disebut dengan sikap. Sedangkan determinan yang kedua adalah subjective norm, gitu ya. Apa yang disebut dengan subjective norm? Subjective norm adalah keyakinan bahwa ada orang lain yang mengharapkan kita untuk melakukan perilaku tersebut dan keinginan kita untuk mengikuti apa yang diinginkan orang lain tersebut. Misalnya, wah, ibu kita sudah membuat nasi, gitu ya, sehingga kita berpikir bahwa, waduh, kalau misalnya setelah kuliah ini saya tidak memakan nasi yang sudah dibuat oleh ibu saya, maka mungkin ibu saya akan tidak senang, gitu ya, sehingga kita berpikir bahwa ibu menginginkan kita untuk makan nasi tersebut, gitu ya. Dan sejauh mana kita mau comply atau mengikuti apa yang diharapkan dari ibu. Kalau misalnya lagi marahan gitu sama ibu, ya sudah saya tidak mau makan, gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada intensi seseorang. Jadi menurut Theory of Reason Action, maka suatu perilaku itu diawali oleh adanya niat, dan apa yang membuat seseorang itu memiliki niat untuk melakukan perilaku tertentu, yaitu sikap terhadap perilaku tersebut, dan yang kedua adalah perceived subjective norm, gitu ya. Jadi apakah orang lain mengharapkan saya melakukan hal tersebut atau tidak? Nah, biasanya orang itu akan melakukan apabila orang lain atau grup lain tersebut signifikan terhadap dirinya. Makanya ketika kita memprediksi perilaku seseorang, kita bisa melihat, oh kalau misalnya anak remaja siapa ya
orang yang signifikan, oh teman-temannya gitu ya, sehingga akan lebih baik kalau kita melakukan promosi kesehatan, maka menggunakan figur teman-temannya. Tapi kalau anak kecil, mungkin orang-orang yang signifikannya itu adalah kedua orang tuanya atau guru di sekolah. Nah, sehingga ketika health promotion, misalnya orang tua di rumah, ayo makan loh, nanti ibu guru akan senang. Nah, itu merupakan subjective norm. Nah, itu adalah sejarah awal dari teori of planned behavior yang berasal dari teori of reason action. Nah, kemudian Eisen sendiri pada tahun 1991 mengembangkan teori of reason action tersebut. Bedanya apa dengan teori of reason action? TPB ini menyatakan bahwa seseorang itu melakukan perilaku tertentu tidak hanya diawali dengan adanya niat, tapi harus ada juga yang disebut ability atau kemampuan seseorang untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, sehingga pada TPB ini perilaku yang diniatkan dan yang tidak diniatkan itu dapat digambarkan oleh teori ini, gitu ya. Nah, sehingga kalau tadi teori of reason action determinannya itu ada dua, kalau TPB ini Eisen menambahkan yang ketiga yang disebut dengan teori yang disebut dengan perceived behavioral control, gitu ya. Jadi kalau seseorang itu mempersepsikan bahwa yang bersangkutan bisa melakukan itu, jadi misalnya saya setelah kuliah ini akan makan nasi gitu ya, tapi setelah dipikir-pikir, oh iya ya berasnya tuh sudah habis gitu ya, sehingga oh dia tidak jadi bisa melakukan perilaku tersebut gitu ya. Nah, bagaimana gambaran bagannya? Ini adalah gambaran dari perilaku yang menurut TPB, di mana suatu perilaku itu akan ditentukan oleh niatnya tadi atau intensinya. Tapi ternyata kalau TPB, perilaku juga bisa dipengaruhi secara langsung oleh perceived behavioral control, gitu ya. Kemudian sedangkan perceived behavioral control ini selain memiliki pengaruh langsung kepada behavior, dia juga memiliki pengaruh kepada niat seseorang, kemudian subjective norm dan attitude seperti yang tadi teori of reason action, gitu ya. Jadi contohnya perilaku makan nasi setelah perkuliahan selesai, gitu ya. Itu diawali oleh adanya niat, kemudian niat itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku makan nasi tersebut, kemudian subjective norm, yaitu bagaimana seseorang mempersepsikan bahwa orang lain menginginkan dia untuk melakukan perilaku tersebut, dan yang terakhir adalah apakah seseorang itu merasa perilaku tersebut dapat dia lakukan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya oh nasinya itu tidak mungkin saya makan karena berasnya habis, gitu ya. Itu bisa mempengaruhi intensinya bahwa akhirnya oh ya sudahlah saya akhirnya makan kentang saja, gitu ya, kentang goreng gitu. Tapi juga bisa langsung mempengaruhi perilaku, wah karena saya hanya bisa makan kentang, maka saya akan melakukan perilaku makan kentang, gitu ya, bukan perilaku makan nasi, gitu. Oke, semoga jelas ya. Nah, ini ada definisi dari masing-masing variabel. Yang pertama adalah intention to perform a behavior atau niat untuk melakukan perilaku tertentu. Di situ didefinisikan sebagai
a person's willingness to engage in a specific behavior. Jadi, kesediaan seseorang untuk melakukan perilaku spesifik tertentu. Seperti tadi, yaitu makan nasi setelah kuliah, gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, determinannya ada 3, yaitu attitude towards behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. Kalau kita lihat dari gambar di sini, kalau seseorang sudah menyatakan, saya siap divaksin, nah, itu sudah menggambarkan bahwa ada intensi dari yang bersangkutan untuk melakukan perilaku divaksinasi. Nah, jadi nanti dia kebayangnya akan datang ke tempat vaksinasi dan dia akan disuntik vaksin oleh tenaga kesehatan, gitu ya. Nah, ini merupakan suatu promosi kesehatan yang menggunakan teori of planned behavior, gitu ya. Saya siap divaksin. Nah, kemudian apa yang determinan-determinannya? Yang pertama tadi perceived behavioral control, yaitu a person's ability to engage in a behavior and also impact behavior directly. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa perceived behavioral control itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada iklan-iklan untuk meningkatkan perceived behavioral control. Misalnya dikasih tahu cara memakai masker yang benar, gitu ya. Oh, cara pakai masker yang benar itu adalah kalau yang hijau berarti hijaunya di depan, yang putihnya ada di belakang, kemudian dimasukkan ke belakang telinga dan seterusnya. Sehingga seseorang tahu, oh, menggunakan masker yang benar itu adalah seperti itu. Selama ini saya salah ya, ternyata biasanya saya itu yang hijaunya di dalam, misalnya gitu ya. Nah, dengan seseorang itu mempersepsikan bahwa dirinya mampu melakukan perilaku tersebut, maka kemungkinan besar dia memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut, ataupun dia bisa mempengaruhi untuk dirinya melakukan perilaku tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ke bagannya, dia mempengaruhi intensi, tapi bisa juga langsung mempengaruhi behavior-nya, dia langsung pakai, gitu. Nah, kemudian ini subjective norm. Subjective norm itu didefinisikan sebagai an individual's perception of the social pressure to engage a certain behavior. Jadi adanya persepsi seseorang, belum tentu benar ya kalau persepsi itu ya, tapi dia mempersepsikan bahwa adanya tekanan sosial kepada dirinya untuk menampilkan perilaku tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau kita ingat ada iklan layanan masyarakat dari pemerintah, ingat pesan ibu, gitu ya. Karena bagaimanapun ibu adalah sosok yang signifikan buat semua orang, dan kita ingin mengikuti apa yang diinginkan oleh ibu kita. Nah, oleh karena itu pemerintah menggunakan prinsip-prinsip dari teori ini, gitu ya, dengan bilang bahwa ingat pesan ibu. Nah, kalau ibu itu kan biasanya niatnya baik dan kemudian anak ingin berbakti. Nah, sehingga memang di sini kita diwajibkan, gitu ya. Jadi ada social pressure untuk memakai masker, untuk mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kemudian yang terakhir determinannya yaitu attitude towards behavior, atau sikap terhadap perilaku tersebut. Jadi, sikap terhadap perilaku tersebut itu didefinisikan sebagai apakah seseorang itu melihat dampak dari perilaku yang akan ditampilkan, gitu ya, secara positif atau negatif, gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya, mari gunakan masker wajah. Di sini dikatakan bahwa
Kalau pembawa COVID itu tidak menggunakan masker, tapi kontak dengan yang sehat dengan menggunakan masker, outcome-nya apa? Outcome-nya adalah kemungkinan penularannya 70%, gitu ya. Tapi kalau keduanya menggunakan masker, baik yang pembawa virus maupun yang sehat, gitu ya, maka kemungkinan penularannya cuma 1,5%, gitu ya. Sehingga ada outcome atau ada dampak baik yang dihasilkan ketika seseorang itu menggunakan masker. Nah, ketika kita berpikir bahwa tidak terdampak itu merupakan suatu hal yang baik, gitu ya, sehingga kita akan berniat untuk selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah, gitu ya. Jadi ini ini merupakan iklan ataupun layanan masyarakat untuk meningkatkan attitude towards behavior seseorang. Ya. Nah, TPB ini banyak sekali diuji dari penelitian-penelitian di konteks psikologi kesehatan. Nah, termasuk di dalamnya untuk perilaku menggunakan alat-alat kontraseptif, kemudian untuk binge drinking, gitu ya. Mungkin kalau di luar itu suka ada binge drinking alkohol, kemudian juga menggunakan birth control use dan frekuensi of casual sex, gitu ya. Nah, jadi terkait dengan perilaku seksual di kalangan kaum remaja, gitu ya. Nah, jadi memang meta-analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa determinan-determinan tadi yang 3 itu memang mempengaruhi intensi dan juga ke perilaku, gitu ya. Nah, memang di sini ditemukan bahwa intention itulah yang merupakan prediktor langsung yang terkuat dari suatu perilaku. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kalau sudah niat itu sudah dicatat ya sebagai amalan, iya. Ini dibuktikan oleh teori of planned behavior. Nah, tugas Anda adalah di sini ada iklan dari Unpad, gitu ya. Katanya untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka Unpad menghimbau kepada seluruh warga Unpad yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk melaporkan diri jika mengalami gejala atau kondisi terkena COVID. Nah, terangkan bagaimana keputusan untuk melaporkan diri jika mengalami gejala akan diambil seseorang individu yang merupakan staf pengajar dari Universitas Padjadjaran dengan menggunakan teori TPB. Silahkan Anda mencoba membuatnya, nanti dikumpulkan melalui live Unpad. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.